أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. Masya Allah, tabarakallah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab atau wallahu indahu husnul ma'ab. Masya Allah, tabarakallah. Surah Ali Imran ayat 14 yang dibacakan oleh King Faisal Jim, di mana mengajarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa sebenarnya fitrah manusia menyukai daripada lawan jenis, kemudian menyukai daripada kemewahan, kemudian menyukai daripada harta benda, kendaraan, tempat tinggal. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengapa ketika kita mampu untuk menikmati fasilitas tersebut, fasilitas halal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang didapatkan dengan cara penghasilan yang halal juga, karena menurut daripada survei mengatakan bahwasanya orang itu lebih takut dengan yang haram daripada penghasilan yang haram. Jadi ada orang takut makan babi tapi tidak takut korupsi, subhanallah. Ada orang takut minum khamar tapi ternyata dia tidak takut menipu orang lain, subhanallah. Jadi takut dengan bahan yang haram, zat yang haram, tapi tidak takut dengan penghasilan yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa itu adalah perhiasan dunia yang bisa menipu, tapi kalau kita bisa menjadikannya kendaraan menuju akhirat, insya Allah bahagianya double, bahagia dunia akhirat. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Ustaz Syam, King Faisal Jim. Masya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Tindah, masih membahas tema tentang jangan manjakan anak dengan harta. Jim, sini kelewatan jauh. Oh, ya Allah. Tenang, angkot dulu baru kesini lagi. Masih lewat belakang. Kelewatan. Masih dengan tema yang luar biasa. Temanya adalah jangan manjakan anak dengan harta. Nah, sekarang masih ada King Faisal Jim, bintang tamu kita Hafiz Cilik ya. Kita mau lanjut lagi nih. Banyak orang tua yang dulunya susah, nggak mau anaknya ngalamin hal yang sama dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya ini bunda ya, dia ngasih terus fasilitas anaknya, supaya aduh udah deh nak, yang susah biar bapak aja sama ibu, kamu jangan ngerasain susah. Nah, apakah ini diperbolehkan dalam Islam, atau mungkin anak memang harus tetap dilepas supaya mandiri, supaya cari rezeki sendiri, segala macamnya sendiri? Mohon izin penjelasannya, Baik, bunda. terima kasih. Mohon izin Ustadz Abi Ridwan, Ustadz Syam, dan King Faisal Jim. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ketika kita diperintahkan oleh Allah mendidik anak-anak kita, kita lihat pijakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah kita merasa khawatir kalau kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah apa saja? Lemah iman, lemah ilmu, lemah pengetahuan, lemah lingkungan, lemah figur. Kalau kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita, pertama lihat dulu
dari mana sumber rezeki yang kita berikan kepada anak, halal atau haram. Jangan sampai apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi oleh anak dan istri itu dari harta yang haram. Maka nanti impactnya anak akan terbentuk dari rezeki yang diberikan, yang dimakan itu bukan dari harta yang halal, harta yang bersih, harta yang suci. Maka ketika kita memberikan pendidikan yang baik pun tidak tahu apa yang akan terjadi kelak ke depannya. Maka ini introspeksi bagi orang tua dan juga kepada anak. Boleh atau tidak kita memberikan pendidikan kepada anak? Nak, silakan. Jangan sampai kamu merasakan apa yang ayah bunda rasakan dulu waktu kecil. Pengen beli sepeda, cuma nonton anak-anak yang lain. Terus di hati tuh bilang, ya Allah, nanti kalau sudah besar, saya punya anak, tidak akan sampai anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Nonton orang naik sepeda, punya sepeda, kita sedih sendiri. Kalau kita berkeinginan seperti itu, boleh-boleh saja. Artinya kita bekerja keras. Tapi jangan sampai berlebihan memfasilitasi anak, segala keinginan anak terus diberikan. Tidak boleh kita berlebihan. Kenapa? Karena akan ada impact ke depannya. Kalau anak dididik seperti itu, nanti anak akan menjadi anak yang arogansi. Anak yang tidak tahu bagaimana susahnya orang tua itu bekerja dari pagi sampai dengan malam. Bagaimana dia tekanan-tekanan di kantor. Bagaimana dia tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan. Maka dalam hal ini, ajak anak kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Berikan fasilitas yang secukupnya aja. Karena kalau anak berlebih-berlebih, terus dia menjadikan sombong. Apalagi kalau misalkan anak melihat orang lain yang tidak beruntung, malah dia senang. Nah, ini nih, orang tua harus mengajarkan. Kita sebagai orang tua berkewajiban mengajarkan anak, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ketika anak menginginkan sesuatu, kenapa menginginkan itu? Apa manfaatnya? Bagaimana kita memberikannya? Kayak tadi tuh King Faisal, boleh diberikan mainan, tapi ada challenge dulu, ya. Benar kan? Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Makasih banyak Bunda Tutin penjelasannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini buat para anak-anak yang ada di rumah nih, biar nggak gagal paham, ya kan? Yang namanya orang tua itu ngasih kasih sayang itu nggak melulu dengan uang, ya benar. Atau harta. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama guru kita nih Ustadz Taher, biar anak-anak nggak gagal paham nih Ustadz Taher. Mau izin silakan, Fadhol Ustadz Taher. Izin Bunda, Bang Fadli, King Faisal Jim, dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah selalu kasih sayang itu bentuknya uang, harta, lagi-lagi kemewahan? Maka fahami 5 bahasa cinta. Nah, itu ya. Jadi 5 bahasa sayang, 5 bahasa cinta itu adalah yang pertama disebut dengan kata-kata yang baik. Word of affirmation. Jadi kata-kata yang baik itu akan membuat dia merasa bahwa ini disayangi. Jadi bukan cuma uang. Tadi kan keluh kesannya begitu. Yang dikasih uang tapi tidak dikasih kasih sayang. Di segmen sebelumnya. Kata-kata penting. Kalimat-kalimat yang menggugah, kalimat-kalimat yang menjadi doa. Bukankah itu yang dikatakan dahulu oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak? Dan kemudian juga kata-kata yang baik itu. Saat ada seorang anak yang mendapati bahwa burung pipitnya mati, dia katakan, ya, madza fa'alan nughair. Ya, kalimat-kalimat itu yang dikatakan. Yang kedua adalah disentuh. Makanya ada 3 sentuhan, misalkan disentuh anak tuh kepalanya atau di ubun-ubunnya kan gitu ya, di tangannya, di wajahnya. Karena apa? Karena mereka juga butuh. Ya, dengan di touch seperti itu, ada touching namanya, ada sentuhan, ada rasa kasih sayang. Bukankah dulu saat hadana, saat ditimang, saat kemudian dibuai oleh orang tuanya, itu yang akan dia ingat. Makanya saat anak kurang buayan, dia akan mencari buayan lain. Ya kalau ketemu buaya. Nah, aduh. Ya kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah quality time bersama anak-anak. Waktu yang berkualitas sama mereka itu kadang nggak mesti harus jalan kemana, di rumah aja. Kadang main kuda-kudaan, kadang main mobil-mobilan, ya kadang apa. Yang penting mereka tahu bahwa orang tuanya hadir bersamanya. Ya itu adalah nikmat besar. Ada sejumlah anak yang mendambakan orang tuanya hadir bersamanya di saat-saat penting, ya. Atau di saat-saat dia butuh orang tuanya main bersama. Itu kehilangan dia. Dan yang keempat adalah bantuan dan pertolongan. Adanya act of service begitu ya. Dan selanjutnya jangan lupa dikasih apa namanya, reward dan dikasih
persembahan kalau memang kita mampu dan itu adalah tidak memanjakan. Jadi orang tua ini harus balance. Jangan Iya. kasih punishment mulu, hukuman. Anaknya dikasih hukuman terus. Ini rewardnya nggak ada. Iya. Aduh, yuk kita sebagai orang tua ini harus cerdas. Jadilah orang tua yang cerdas. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk ya, yang sudah dikirimkan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan sebutkan nama saya ya, biar nggak ketahuan sama mama saya. Ya, alhamdulillah udah ada diumpetin. Ya, jadi gini Ustadz, aku capek banget ngadepin orang tua aku yang super duper pelit. Aku sampai lupa mama sama papa aku kapan terakhir kali beliin baju untuk aku. Baju sekolah aja aku selalu pakai yang bekas dari kakak-kakak aku. Kadang aku ngerasa kayak anak tiri yang selalu diperlakukan beda dengan kakak-kakakku. Ya. Tapi sebetulnya orang tua itu harus adil kayak gimana sih ke anak-anaknya? Wah, nih Ustadz Syam nih. Mohon izin yang nanti bakalan diprotes sama Baraka. Adanya kan karena kan mulai kan ada bekas. Bapak Diki, serta Air, Bunda Tuti, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih harusnya orang tua adil? Orang tua adil ataupun semua makhluk Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti mengetahui bahwa konsep adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kebalikannya adalah zalim. Zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu tersebut pada porsi yang tepat ataupun pada tempatnya. Maka subhanallah, seorang orang tua mesti adil terhadap anak-anaknya, tahu siapa yang lebih butuh ini. Maka kalau dikatakan kakaknya dikasih baju, mungkin kakaknya lebih butuh bajunya. Subhanallah. Kalau dikatakan adiknya, kita kan baik sangka aja kerjaannya nih. Apalagi sama orang tua, mesti kita sebagai anak mesti pinter-pinter berbaik sangka. Min alamat daripada ciri-ciri husnul khotimah itu adalah senantiasa husnudzon. Kalau mau dapat husnul khotimah ya udah husnudzon aja kepada orang lain, apatah lagi kepada orang tua. Yang kedua, untuk mamanya yang mudah-mudahan menyaksikan Islam itu indah, dan aku yakin nonton di Islam itu indah. Kenapa? Karena anaknya takut ketahuan, berarti mamanya nonton di Islam itu indah. Buat mama yang ngerasa tidak pernah beliin baju terhadap anaknya, beliin. Subhanallah. Ngasih baju bekas kakaknya. Jangan kasih baju bekas kakaknya mulu. Kasihan. Daripada Nabi SAW, Nabi itu paling senang ala mihnati ahlihi. Nabi paling senang untuk menjadi pelayan daripada keluarganya. Sampai dicontoh daripada para sahabat, ada seorang wanita yang mau melahirkan, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi juru masak di luar rumah wanita tersebut. Kemudian istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidatina Fatimah, juga menjadi pelayan di tempat tersebut. Ketika orang ini, kenapa ditanya, kok kalian seperti itu sih? Mereka mengatakan, karena Nabi dulu senang sekali melayani keluarganya, maka kami juga ingin menjadi pelayan bagi seorang keluarga. Subhanallah. Jadi ternyata kita kadangkala salah nih, sudah zalim, tidak adil lagi. Kenapa? Ternyata porsi kebaikan kita banyak kepada orang lain, lalu lupa untuk memberikan porsi kebaikan terhadap keluarga sendiri. Maka untuk mamanya yang bertanya ini, mudah-mudahan sudah menyaksikan Islam itu indah. Ayo, kalau cuma sekedar baju, alhamdulillah, anak minta baju, kasih baju, nih nak, baju nak, mudah-mudahan bisa kau pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kau pakai baju ini, ingat mama, ingat papa. Maka subhanallah, ketika menjadi hal yang terbaik tadi, barang yang terbaik ini untuk dipakai beribadah, kan dalam Al-Quran disebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Anak cucu Adam tuh diminta untuk mengenakan pakaian terbaiknya, perhiasan terbaiknya, inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Yang dilarang itu adalah ketika berlebih-lebihan, ketika dia mengenakan sesuatu yang berlebih-lebihan atau makan yang sesuatu yang berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala alam. Jangan pelit.